semuanya, selamat datang di liputan investigasi kami. Pada video kali ini, kami mengangkat sebuah pertanyaan besar yang menyangkut masa depan kota dan kualitas hidup warganya. Apakah Jakarta Selatan sudah layak huni? Nah, pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya ini sangat kompleks karena melibatkan berbagai aspek mulai dari kepadatan penduduk, ruang terbuka hijau, kualitas udara, hingga akses transportasi publik. Nah, di segmen pertama ini saya akan membawa Anda memahami konteks besar terlebih dahulu tentang bagaimana urbanisasi membentuk wajah Jakarta Selatan hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang Jakarta Selatan, kita sedang membicarakan salah satu wilayah yang paling strategis di Indonesia. Nah, wilayah ini menampung kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, hingga kawasan olahraga berskala internasional seperti area GBK dan juga Senayan. Nah, namun di balik citra modern yang sering kita lihat ini, Jakarta itu menyimpan tantangan kota besar yang tidak ringan. Menurut BPS tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah Jakarta Selatan ini mencapai 2.230,7 juta jiwa. Angka ini terlihat besar tetapi lebih mengkhawatirkan ketika kita melihat tingkat kepadatan penduduknya yang mencapai 15.390 jiwa per kilometer persegi. Nah, dengan jumlah tersebut, Jakarta Selatan ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi titik tarikan aktivitas yang sangat besar, seperti sebuah magnet mobilitas harian dari seluruh Jabodetabek. Urbanisasi bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Menurut Bappenas, pada tahun 2025, lebih dari 56% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 72,9% pada tahun 2045, yang artinya lebih dari separuh masyarakat Indonesia hidup dalam sistem perkotaan yang membutuhkan infrastruktur yang kuat dan ruang yang memadai bagi seluruh penduduk. Nah, dalam konteks ini, Jakarta Selatan menjadi contoh yang nyata bagaimana proses urbanisasi dapat meningkatkan kualitas hidup seperti melalui akses layanan, fasilitas publik, dan juga peluang ekonomi. Namun sekaligus menimbulkan tekanan besar apabila pertumbuhan kota tidak dikelola dengan baik. Dalam 10 tahun terakhir, kawasan Sudirman Senayan mengalami peningkatan pembangunan gedung dan pusat bisnis yang sangat signifikan. Nah, gedung-gedung pencakar langit baru bermunculan, lalu kawasan perkantoran tumbuh pesat, dan koridor transportasi yang terus berkembang. Semua perkembangan ini tentu membawa nilai ekonomi, namun di saat yang sama menimbulkan tekanan pada ruang kota. Nah, tekanan tersebut terlihat jelas dari tingginya penggunaan transportasi umum. Data perkembangan transportasi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pada Desember saja MRT mengangkut lebih dari 3,5 juta penumpang, LRT melayani lebih dari 100.000 penumpang, dan Transjakarta mencatat lebih dari 33 juta penumpang. Nah, besarnya arus perjalanan ini menggambarkan betapa padatnya mobilitas di pusat kota, termasuk kawasan Senayan dan juga sekitarnya. Tidak mengherankan jika kondisi tersebut kemudian berkontribusi pada kemacetan, ramainya trotoar, dan juga kualitas udara yang mudah mengalami perubahan. Urbanisasi Jakarta Selatan juga menciptakan perubahan besar dalam struktur ruang kota. Di satu sisi, kita melihat modernitas seperti gedung-gedung tinggi yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, kita juga melihat bagaimana tekanan terhadap lahan meningkat. Semakin banyak ruang yang harus diperebutkan antara kebutuhan permukiman, bisnis, transportasi, dan ruang terbuka hijau. Tekanan inilah yang nantinya akan dibahas lebih dalam oleh rekan kami berikutnya. Namun, sebelum berpindah, ada hal penting yang harus digarisbawahi, yaitu urbanisasi bukan semata persoalan jumlah penduduk atau bangunan baru. Nah, urbanisasi adalah tantangan bagaimana semua aktivitas itu terdistribusi dan bagaimana kota menyediakan kualitas hidup yang layak bagi warganya. Kota yang padat bukan otomatis buruk. Kota yang padat bisa sangat layak huni jika infrastruktur yang memadai, ruang hijau yang cukup, kualitas udara yang terjaga, dan juga akses transportasi publik yang merata. Nah, maka dari itu, liputan ini penting untuk memahami apakah Jakarta Selatan sudah berada di arah yang benar menuju kota yang benar-benar layak huni. Jakarta Selatan sering dianggap sebagai kawasan yang lebih hijau dan lebih nyaman dibanding wilayah lain di Jakarta. Namun, data menunjukkan bahwa tantangan lingkungan dan tekanan urbanisasi di wilayah ini jauh lebih besar daripada yang terlihat. Berdasarkan peta dan laporan resmi, luas ruang terbuka hijau atau RTH di DKI Jakarta hanya sekitar 5,2% sampai 6,5% dari total wilayah kota. Angka yang masih lebih jauh dari target, minimal 30% sesuai amanat UU Penataan Ruang.
Dalam laporan akhir pemantauan kualitas udara Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, konsentrasi PM2.5 di wilayah DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun. Peningkatan tajam mulai terjadi pada pertengahan bulan Mei hingga mencapai puncak pada bulan Juni sampai Agustus. Titik pemantauan DKI 3, yaitu Jagakarsa, yang mempresentasikan wilayah Jakarta Selatan, tercatat sebagai salah satu lokasi dengan konsentrasi tertinggi, bahkan melampaui 100 mikrogram per meter kubik, jauh di atas batas aman nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di Jakarta Selatan berada dalam kondisi tidak sehat, terutama pada musim kemarau. Fluktuasi yang terjadi tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menunjukkan tekanan pencemaran yang konsisten, yang diduga kuat berkaitan dengan tingginya aktivitas transportasi, kepadatan penduduk, serta keterbatasan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. Faktor utama yang mendorong tingginya polusi di Jakarta Selatan adalah urbanisasi dan mobilitas penduduk. Wilayah DKI Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk sekitar 1% per tahun. Dan Jakarta Selatan termasuk salah satu kawasan yang mengalami peningkatan signifikan akibat densifikasi permukiman dan pusat perkantoran. Kepadatan penduduk Jakarta Selatan tercatat mencapai lebih dari 15.000 jiwa per kilometer persegi, diikuti tingginya aktivitas harian penduduk dan komuter dari wilayah sekitar. Urbanisasi yang berlangsung cepat mendorong peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan yang beroperasi di perkotaan. Kondisi ini memperparah beban polusi udara, karena kendaraan bermotor, terutama mobil dan sepeda motor pribadi, menjadi salah satu sumber utama emisi PM2.5. Berbagai studi lingkungan menunjukkan bahwa pola penggunaan kendaraan pribadi jauh kurang efisien secara emisi dibanding transportasi massal. Karena daya angkutnya rendah dan perjalanan biasanya dilakukan secara individual, emisi yang dihasilkan per penumpang menjadi jauh lebih besar. Sebaliknya, moda transportasi publik dapat mengangkut banyak penumpang dalam satu perjalanan, sehingga beban emisinya tersebar secara kolektif dan menjadi relatif lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan kualitas udara di Jakarta Selatan kerap memburuk pada jam sibuk, terutama di koridor-koridor padat seperti TB Simatupang, Pancoran, Blok M, Kemang, dan Kuningan, di mana aktivitas komuter sangat tinggi dan tutupan hijau terbatas. Karena distribusi ruang hijau tidak merata, keberadaan spot-spot hijau seperti taman kota besar belum mampu mengimbangi luasnya area terbangun dan polusi transportasi. Tekanan urbanisasi yang berlangsung cepat menjadikan kualitas udara sebagai indikator penting kelayak hunian sebuah wilayah. Meskipun secara visual beberapa kawasan tampak lebih hijau, data menunjukkan bahwa Jakarta Selatan masih memiliki pekerjaan besar dalam memperbaiki pemerataan ruang hijau, menekan ketergantungan kendaraan pribadi, dan memperluas transportasi publik yang efektif. Pada akhirnya, kenyamanan fisik kota tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan yang sehat. Data kualitas udara, tingkat urbanisasi, dan minimnya ruang terbuka hijau memperjelas bahwa Jakarta Selatan masih menghadapi tantangan serius untuk menjadi kota yang benar-benar layak huni dan berkelanjutan. Saat ini saya berada di hutan kota GBK, salah satu ruang terbuka hijau yang paling ikonik di kota Jakarta Selatan. Tempat ini sering dianggap sebagai simbol bahwa Jakarta Selatan adalah kawasan yang paling hijau dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta lainnya. Pepohonan besar, danau buatan, serta jalur pejalan kaki membuatnya itu terlihat seperti oase di tengah padatnya aktivitas kota. Tapi, lewat liputan ini, saya ingin mengajak kalian melihat lebih dalam apakah ruang terbuka hijau di Jakarta Selatan ini benar-benar cukup untuk membuat wilayah ini tuh layak huni. Kita merujuk pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Setiap kota diwajibkan memiliki minimal 30% RTH dari total wilayah, 20% publik, dan 10% privat. Namun kenyataannya di lapangan itu sangat-sangat berbeda. Menurut Jakita atau Sarana Informasi Pemerintahan Kota DKI Jakarta, edisi 4 tahun 2023, total RTH di Jakarta baru sekitar 5,18%, jauh di bawah standar nasional. Jakarta Selatan sendiri tuh memang menjadi penyumbang terbesar, sekitar 24,92% dari total RTH DKI. Tetapi angka ini tetap belum cukup untuk mengimbangi tingginya aktivitas manusia, kendaraan, dan pembangunan di wilayah ini. Sekilas,
Kawasan seperti Senayan, GBK, Blok M, dan area perkantoran memang terlihat hijau karena memiliki taman besar dan pepohonan rindang. Namun kenyataannya, distribusi RTH di Jakarta Selatan sangat timpang. Jagakarsa dan Pasar Minggu memiliki tutupan vegetasi luas karena masih menyimpan hutan kota, kebun, dan jalur hijau alami. Sebaliknya, wilayah padat seperti Kebayoran Baru, Mampang Perapatan, dan Tebet hanya memiliki RTH dalam jumlah kecil sehingga tekanan ekologisnya jauh lebih berat. Kekurangan ruang terbuka hijau di kawasan padat seperti Kebayoran Baru juga tercermin dalam kualitas udaranya. Berdasarkan analisis Katalis menurut WRI Indonesia atau World Resources Institute di tahun 2024, periode April hingga Juni menunjukkan kenaikan tajam konsentrasi PM2.5 di seluruh Jakarta, termasuk Kebayoran Baru. Rata-rata bulanan pada periode tersebut berada di kisaran 36 hingga 57 mikrogram per meter kubik, jauh di atas standar aman WHO yaitu 15 mikrogram per meter kubik, dan juga sering melampaui BMUA Indonesia sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Bahkan beberapa titik pemantauan termasuk Kebayoran Baru mencatat puncak konsentrasi harian yang mencapai 70 mikrogram per meter kubik yang masuk kategori tidak sehat. Lonjakan polusi ini terutama terjadi saat memasuki musim-musim kemarau, ketika curah hujan menurun dan polutan lebih mudah tertangkap di udara. Temuan WRI juga menunjukkan bahwa kualitas udara tidak sehat meningkat tajam pada bulan Mei dan Juni di hampir semua titik pemantauan, termasuk Kebayoran Baru. Yang menariknya lagi, WRI menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kualitas udara pada hari kerja dan akhir pekan. Konsentrasi PM2.5 di Kebayoran Baru cenderung stabil di kisaran 35 hingga 40 mikrogram per meter kubik setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber polusi di wilayah padat seperti Jakarta Selatan bersifat konstan didorong oleh kepadatan kendaraan, aktivitas komersial, dan pembangunan yang terus berjalan sepanjang minggu. Dengan kata lain, meskipun kawasan ini secara visual terlihat lebih hijau dibandingkan wilayah Jakarta lainnya, namun kapasitas ekologis ruang hijaunya itu belum cukup untuk menekan polusi harian yang terus-menerus. Tadi kita sudah berbincang dengan warga yang datang ke hutan GBK ini, mulai dari pelari, pesepeda, hingga keluarga yang sekedar piknik. Banyak dari mereka itu merasakan manfaat besar dari keberadaan ruang terbuka hijau seperti ini. Namun mereka yang mengakui bahwa akses menuju ruang hijau yang memadai masih sulit, terutama bagi mereka itu yang tinggal di lingkungan yang padat tanpa taman publik terdekat. Nah, semua fakta ini memperlihatkan bahwa ruang terbuka hijau bukan sekedar fasilitas tambahan atau elemen estetika kota. RTH adalah infrastruktur ekologis yang penting yang menentukan kualitas hidup, kesehatan, dan keberlanjutan wilayah. Jakarta Selatan memang terlihat hijau dari luar, tetapi ketimpangan distribusi RTH, tingginya kepadatan penduduk, dan kualitas udara yang buruk menunjukkan bahwa kota ini masih jauh dari kondisi layak huni yang ideal. Nah, melalui liputan ini, kami ingin menegaskan bahwa upaya untuk menambah dan meratakan RTH harus menjadi prioritas utama, terutama di kawasan padat seperti Kebayoran Baru dan Mampang Perapatan. Ruang terbuka hijau bukan hanya soal estetika, tetapi soal masa depan kita sebagai warga kota besar. Saat ini saya berada di kawasan koridor Blok M Kota, tepatnya di halte CSC. Salah satu titik dengan mobilitas tertinggi di Jakarta Selatan. Sehingga kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang dapat terlihat berdampak langsung pada sistem transportasi publik. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Jakarta Selatan mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa pada tahun 2024. Dan tingkat urbanisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jakarta penduduk yang terus masuk ke Jakarta terutama untuk bekerja menyebabkan keberbesaran terhadap transportasi terutama pada jam sibuk. Hal ini terlihat dari peningkatan penggunaan MRT di Jakarta yang melonjak signifikan. Misalnya MRT Jakarta mencapai rata-rata 3.491,46 penumpang per hari pada 2024. Sementara Transjakarta di Jakarta Selatan menampung 33.141.311 perjalanan harian.
Namun, meskipun integrasi transportasi semakin baik, seperti adanya Simpel CSW yang menghubungkan MRT dan Transjakarta, data menunjukkan bahwa kapasitas transportasi publik kita masih kalah cepat dibanding pertumbuhan mobilitas masyarakat. Dari hasil observasi lapangan dan citra satelit malam, terlihat bahwa Jakarta Selatan memiliki tingkat aktivitas malam yang tinggi, terutama di koridor Senopati sampai Blok M sampai Gandaria. Aktivitas tinggi ini berhubungan dengan beban lalu lintas yang padat serta kebutuhan transportasi yang terus meningkat. Data Dinas Perhubungan DKI mencatat bahwa kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta Selatan pada jam sibuk hanya 17-20 km per jam, angka yang menggambarkan beban mobilitas yang berat. Transaksi yang tidak terbaru juga membuat permintaan perjalanan selama besar. Soalnya saja dari Bodetabek masuk melalui terminal Blok M atau stasiun MRT Sajinawi dan juga ASEAN. Sehingga kawasan Jakarta Selatan menjadi pintu masuk harian bagi mobilitas regional. Nah, dalam pola pergerakan ini terlihat bahwa 25-30% perjalanan harian menuju Jakarta berasal dari luar kota. Akibatnya, beban penumpang pada moda transportasi publik terlihat, terutama pada koridor MRT Lebak Bulus dan sampai Bundaran HI dan juga rute Transjakarta Blok M. Selain itu, kualitas udara yang kita bahas sebelumnya juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas transportasi. Emisi kendaraan menjadi sumber utama polusi PM2.5 di Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan EQR, sekitar 44% polusi udara Jakarta berasal dari sektor transportasi. Tingginya volume perjalanan harian di kawasan Sudirman, Blok M, Fatmawati memperkuat fakta bahwa kota ini membutuhkan transportasi publik yang lebih layak, lebih cepat, dan lebih terjangkau untuk mengendalikan beban urbanisasi. Di pekan ini, kita ingin menyoroti bahwa Jakarta Selatan adalah jantung mobilitas perkotaan Jakarta. Jika pembangunan kota ingin berkelanjutan, transportasi publik harus terus diperluas, ditingkatkan kapasitasnya, dan diperkuat integrasinya. Urbanisasi juga jadi dan tidak bisa dihentikan, tetapi dampaknya bisa dapat dikelola melalui sistem mobilitas yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan. Nah oke, Jakarta Selatan nih masih sering dianggap sebagai wilayah yang paling nyaman di ibu kota karena memiliki ruang terbuka hijau seperti kawasan Gelora Bung Karno dan titik-titik rekreasi terbuka lainnya. Secara visual, kawasan ini tampak lebih asri dibandingkan area lain sehingga memberi kesan bahwa kualitas lingkungannya lebih baik. Namun, data kualitas udara justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Selama 3 tahun terakhir, konsentrasi PM2.5 di Jakarta termasuk Jakarta Selatan berada pada kisaran 31-42 mikrogram per meter kubik dan data terbaru mencatat angka sekitar 42,5 mikrogram per meter kubik yang berarti melampaui batas aman WHO secara drastis. Dalam pedoman kesehatan WHO 2021, batas aman PM 2.5 tahunan adalah 5 mikrogram per meter kubik dan batas hariannya adalah 15 mikrogram per meter kubik sehingga udara Jakarta Selatan berada sekitar 3 hingga 8 kali lebih tinggi daripada standar kesehatan global. Bahkan ketika menggunakan pedoman WHO 2005 yang lebih longgar, batas tahunan 10 mikrogram per meter kubik dan harian 25 mikrogram per meter kubik, kualitas udara Jakarta Selatan tetap melampaui batas aman. Hal ini menunjukkan bahwa polusi udara di kawasan ini bukan hanya berlangsung lama, tetapi juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, urbanisasi dan mobilitas tinggi menjadi salah satu faktor besar penyebab memburuknya kualitas udara dengan jumlah penduduk lebih dari 2,2 juta jiwa dan kepadatan mencapai 15.000 jiwa per kilometer persegi. Jakarta Selatan menjadi pusat aktivitas harian seperti Sudirman, SCBD, Blok M hingga Tebet. Nah, setiap hari puluhan ribu kendaraan termasuk kawasan ini menjadikan sektor transportasi sebagai penyumbang terbesar polutan seperti PM2.5, PM10, NO2, CO, dan SO2. Polusi terbukti melonjak pada jam berangkat dan juga pulang kerja, yaitu ketika masyarakat paling banyak menghirup udara yang tercemar. Berdasarkan kebutuhan ideal, Jakarta Selatan harusnya memiliki 9 unit stasiun pemantauan kualitas udara. Namun faktanya terdapat 25 unit sensor kebanyakan berbiaya rendah. Meski begitu, seluruh sensor menunjukkan pola yang konsisten. Udara memburuk pada waktu-waktu padat aktivitas. Nah, paparan polusi udara di Jakarta Selatan berkaitan langsung dengan berbagai penyakit serius. Penelitian WHO dan juga The Lancet menunjukkan bahwa peningkatan 10 mikrogram per meter kubik
PM 2.5 dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan juga gagal jantung. Pada Jakarta, risiko ini semakin tinggi karena paparan PM 2.5 harian sering melampaui 30 sampai 40 mikrogram per meter kubik. Pajanan PM 2.5 ini juga dikaitkan dengan peningkatan kejadian COPD, yaitu penyakit paru-paru obstruktif kronik, asma, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan kanker paru. Nah, data Kemenkes menunjukkan bahwa kasus ISPA di DKI Jakarta mencapai lebih dari 700.000 kasus per tahun. Dan salah satu pemicunya adalah buruknya kualitas udara. Pada anak-anak, polusi udara dapat menyebabkan stunting, penurunan fungsi paru, dan juga gangguan pertumbuhan otak, serta meningkatkan risiko kelahiran prematur. Nah, polutan NO2 ini yang banyak berasal dari kendaraan terkait dengan penurunan fungsi paru pada anak dan meningkatkan risiko serangan asma. Sementara itu, paparan SO2 dapat menyebabkan iritasi mata, tenggorokan, dan memperburuk kondisi penderita penyakit paru kronis. Nah, urbanisasi cepat juga menambah tekanan lingkungan melalui pembangunan gedung tinggi, apartemen, dan juga pusat bisnis yang mempersempit ruang hijau. Kondisi ini memperkuat efek urban heat island, di mana suhu kawasan perkotaan meningkat lebih cepat dan juga mendorong reaksi kimia polutan di atmosfer. Peningkatan suhu tersebut menyebabkan pembentukan ozon troposfer yang berdampak buruk pada kesehatan, terutama untuk penderita asma dan penyakit jantung. Kombinasi antara polusi udara tinggi, panas perkotaan, kendaraan yang terus bertambah, dan ruang hijau yang tergerus membuat keseharian masyarakat Jakarta Selatan semakin rentan terhadap penyakit akibat kualitas udara buruk. Pada titik ini muncul pertanyaan besar, apakah Jakarta Selatan benar-benar layak huni? Dari sisi infrastruktur, fasilitas layanan publik, kawasan ini memang modern. Namun jika dilihat dari aspek kesehatan lingkungan, kualitas udara, dan risiko penyakit jangka panjang, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Tanpa pengurangan emisi kendaraan, perluasan ruang hijau, dan penerapan kebijakan udara bersih yang lebih ketat, kualitas hidup masyarakat Jakarta Selatan akan terus terancam. Pembangunan kota seharusnya tidak hanya berfokus pada ekonomi dan juga infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa setiap warganya dapat menghirup udara yang sehat setiap hari. Kota yang maju bukan hanya soal gedung-gedung tinggi, tetapi tentang perlindungan terhadap kesehatan penduduk yang tinggal di dalamnya. Melihat tumpukan permasalahan ini, beberapa solusi berbasis berkelanjutan perlu diterapkan. Pertama, pemerintah perlu memperluas jaringan transportasi publik secara signifikan, terutama di wilayah padat penduduk. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah armada bus, memperluas jaringan MRT atau LRT, serta membuat jalur pedestrian yang aman dan ramah pengguna. Integrasi antar moda yang jauh lebih baik juga diperlukan agar perjalanan lebih efisien. Yang kedua, pemerintah harus menambah ruang terbuka hijau baik dalam bentuk taman besar, jalur hijau, maupun RTH kecil di lingkungan permukiman padat. Bahkan, peningkatan vegetasi sederhana seperti penanaman pohon di sepanjang jalan dapat menurunkan suhu lokal dan menyerap polutan secara signifikan. Ketiga, pembangunan hunian vertikal terjangkau perlu dipercepat untuk mengendalikan penyebaran pemukiman padat. Urbanisasi tidak bisa dihentikan, tetapi bisa diarahkan melalui penyediaan hunian yang layak, akses transportasi yang baik, dan fasilitas publik yang memadai. Sementara itu, penggunaan data spesial seperti peta kepadatan penduduk, citra satelit vegetasi, dan persebaran infrastruktur dapat membantu pemerintah menentukan lokasi intervensi yang paling mendesak dan efisien. Pendekatan kota layak huni juga harus melibatkan partisipasi warga. Dari wawancara singkat dengan masyarakat sekitar Tansum, banyak warga berharap adanya ruang terbuka publik baru untuk berolahraga dan bersosialisasi, serta transportasi yang lebih nyaman untuk mengurangi waktu perjalanan mereka. Aspirasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat sangat siap menyambut pembangunan yang lebih berkelanjutan. Melalui liputan ini, kami akan menutup rangkaian laporan dengan satu pesan penting. Jakarta Selatan memiliki semua potensi untuk menjadi kota yang sehat, hijau, dan manusiawi. Namun, hal itu hanya bisa dicapai jika pembangunan dilakukan secara terencana, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan. Urbanisasi tidak selalu menjadi ancaman, ia bisa menjadi kekuatan selama kita mampu mengolahnya dengan bijak. Saat ini saya berada di kawasan Transum, Jakarta Selatan, sebuah wilayah yang mencerminkan gabungan antara pusat mobilitas, kawasan hunian padat, serta aktivitas perkotaan yang terus berkembang. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Jakarta Selatan masih terus meningkat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,3 juta jiwa dan kepadatan yang mencapai lebih dari 14.500 jiwa per kilometer persegi,
Pada beberapa kecamatan seperti Kebayoran Baru, kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap ruang kota semakin intens, sehingga solusi terhadap urbanisasi berlebih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Namun, permasalahannya sebenarnya bukan hanya soal jumlah penduduk, tapi ketidakseimbangan antara perkembangan kota dan kapasitas lingkungannya. Data menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau Jakarta Selatan hanya 6,4%, jauh dari target nasional yaitu 30%. Kekurangan ruang hijau ini berkontribusi terhadap meningkatnya suhu permukaan kota hingga 3-4 derajat Celcius, seperti yang terlihat dari citra satelit. Selain itu, kualitas udara juga berada dalam kondisi mengkhawatirkan dengan PM2.5 harian mencapai 40-55 mikrogram per meter kubik, jauh di atas batas aman WHO. Jika kita tidak mengambil langkah-langkah keberlanjutan yang tegas, maka Jakarta Selatan akan terus menghadapi degradasi lingkungan yang memperburuk kualitas terhidup warganya. Dalam konteks transportasi, urbanisasi menyebabkan lonjakan perjalanan harian. MRT Jakarta mencapai 3.051.046 penumpang per hari. Sementara Transjakarta melayani lebih dari 33 juta perjalanan harian di Jakarta Selatan. Meskipun hal ini menunjukkan pergeseran positif menuju transportasi publik, kapasitas modal angkutan masih belum mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan mobilitas. Selain itu, 44% polusi udara Jakarta berasal dari transportasi, yang berarti peningkatan kendaraan pribadi berbanding lurus dengan memburuknya kualitas udara. Untuk menciptakan kota yang layak huni, pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi merupakan langkah yang harus diambil segera. Melihat tumpukan permasalahan ini, beberapa solusi berbasis keberlanjutan perlu diterapkan. Pertama, pemerintah perlu memperluas jaringan transportasi publik secara signifikan, terutama di wilayah padat penduduk. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah armada bus, memperluas jaringan MRT atau LRT, serta membuat jalur pedestrian yang aman dan ramah pengguna.